Janganlah nanti kita lewat sirat itu menunggangi kambing atau sapi. Tapi kita memohon kepada Allah agar kita itu melewati sirat dengan satu kedipan mata. Karena ada orang nanti yang akan masuk ke dalam surga, melewati sirat, dia cukup berkedip, dia sudah ada di surga. Ada juga yang berjalan biasa, ada yang jalannya lambat, ada yang merangkak di atas as-sirat, ada juga yang bergelantungan lewat di atas sirat. Coba, kalau jenengan pernah ke Girpasang boten? Batan niku, nalikane pisanan lewat, coba nyawang nangisor ngoten. Padahal itu jembatannya 1 meter lebih toh luasnya. 2 meteran mungkin ya Bu ya. Kui kurnang kono wae singunen boten. Neraka jahanam yang seandainya batu besar diuncal ke neraka jahanam, untuk sampai di dasar neraka jahanam butuh waktu 70.000 tahun. Rasulullah pernah duduk bersama, tiba-tiba ada suara dentuman yang sangat keras. Kemudian saya bertanya, tahukah kalian apa itu? Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasul, sesungguhnya itu adalah suara batu yang dijatuhkan ke neraka jahanam selama 70.000 tahun yang lalu. Nah, begitu. Oleh karena itu, janganlah jenengan berangan-angan untuk melewati sirat dengan menunggangi sapi atau kambing atau unta. Karena seandainya itu memang untuk tunggangan, pasti yang disebut oleh Rasulullah, kalau kalian berkurban, carilah binatang yang paling larinya. Nah, mana tahu? Ada yang pernah berkurban dengan seekor. Nah, demikian Bapak dan Ibu, yang jelas berkurban itu adalah ibadah yang akan menyelesaikan semua problem kita. Berkurban itu adalah sebuah solusi. Ya, kurban adalah solusi. Kalau jenengan sedang punya masalah besar, dengan berkurban, insya Allah masalah jenengan diselesaikan sendiri oleh Allah. Coba ingat sejarah berkurban. Ketika Habil dan Qabil berselisih, rebutan wong wedok, apa perintah Allah? Hendaklah kalian berkurban. Berkurbanlah keduanya. Ya. Maka kemudian dengan berkorban itu Allah menjadi tahu siapa yang paling berhak mendapatkan istri yang diperebutkan tadi, calon istri yang disengketakan. Maka Qabil berkorban, tapi kurbannya tidak diterima oleh Allah. Kenapa tidak diterima? Karena salah niat. Tapi menurut jenengan, nih, menurut logika jenengan nih, jadi Qabil ku ya salah niat, nah, wong jenengi cinta ya butuh pengorbanan, ngerti ta? Akhirnya pengorbanan dan kurban itu beda. Kurban itu maknanya bertakorup, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi beda korban dengan urban. Jangan pon korban Bu, keliru kui. Ur.
Pun korban dereng. Jangan pun korban. Korbannya siapa? Karena korban itu negatif dalam bahasa Indonesia. Korban itu cenderung objek gitu. Iki korban pemilu iki. Korban pemilu nyalek ora katut bunuh diri. Berarti korbannya pemilu. Itu korban. Maka sholat itu juga kurban. Mendekatkan diri kepada Allah. Puasa juga adalah kurban. Ngaji gini itu juga kurban. Begitu, maka menyembelih hewan kurban itu sembelihan dalam rangka bertakarrub kepada Allah. Tapi ingat, Allah mengingatkan, tidak sampai kepada Allah darah dan dagingnya. Tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa yang ada di hati kalian. Karena itu, monggo yang sudah berniat kurban, diikhlaskan benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Jangan seperti Qabil. Solusi lain, ketika Bani Israel berselisih, di mana waktu itu terjadi pembunuhan. Ya, ada pembunuhan. Kemudian beberapa kabilah itu saling menuduh. Iki sing bunuh ki wong kampung kono. Kata sisinya ora, sing bunuh ya kampungmu. Mereka hampir berperang. Namun di antara mereka kemudian ada yang ingat, akhirnya punya gagasan. Bukankah di antara kita ada nabinya Allah? Kenapa kita tidak minta keputusan kepada nabinya Allah? Mereka pun mendatangi Musa. Musa berdoa. Apa jawaban Allah? Kata Allah, fadbahu baqarah. Hendaklah kalian menyembelih sapi. Ringkasnya, mereka pun menyembelih sapi. Sebagian dari sapi itu dipukulkan kepada mayit. Mayit itu kemudian ngomong. Nek cara tangene jenengan eneng mayit iso ngomong, malah lari ya. Itu ngomong, sing bunuh saya itu si Fulan bin Fulan dari kampung Fulan. Setelah itu mayitnya mati lagi. Jadi menyelesaikan masalah dengan berkorban. Ini satu hikmah yang diajarkan oleh Allah. Orang kalau mau menyelesaikan suatu problem yang sedang dihadapi, di antara solusinya adalah dia berkorban, bertakarrub kepada Allah. Mungkin kita ini sepanjang tahun punya banyak problem. Ada yang tidak punya problem, Bu? Banyak. Ada yang tidak punya masalah? Semuanya punya masalah. Maka dengan berkorban mudah-mudahan semua problem kita, semua masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengabarkan, fassalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Salatlah dan berkorbanlah, sesungguhnya musuh-musuhmu, orang-orang yang membencimu, dia akan diputus dari rahmatnya Allah. Artinya dia tidak akan ditolong oleh Allah. Dan yang ditolong ialah yang berkorban. Demikian Bapak dan Ibu.